Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Standar SSD SATA atau NVMe, mana sih yang ideal? Kadang dua pilihan ini bisa cukup membingungkan. Apalagi jika kalian berencana bakal ngebangun PC. Kalau punya anggaran mencukupi, bisa aja sih pergi ke pilihan NVMe dengan performa lebih superior. Tapi nggak semua orang punya monai maupun perangkat high-end ataupun kebutuhan yang sama. Jadi buat lebih pastinya, kali ini kita bakal bantu kalian buat nentuin pilihan paling nyaman. Penasaran? Pantengin terus video ini. Pertama, sebelum kalian pergi secara liar nyari merek paling heboh yang udah ada di pasaran, satu hal yang pasti adalah kebutuhan. Misal, pada dasarnya jika kalian pengen ngerasain peningkatan performa dari casual hard disk, maka SSD SATA dengan harga termurah pun udah mencukupi. Apalagi jika budget yang kalian miliki sangat terbatas. Atau cuma pengen nampung Windows sebagai tempat utama SSD baru tersebut. Di samping itu, SATA SSD pada dasarnya udah bisa ngasih perbedaan besar dalam hal performa. Bahkan 3 kali lebih cepat dibanding hard disk. Tapi nggak semua merek punya hal yang sama antara kualitas, performa, maupun garansi. Pertanyaannya, apa sih SSD SATA itu sendiri? Ini merupakan interface, gerbang utama bagaimana performa storage itu bakal ngasih speed realistis kepada pengguna. Contoh, SATA 3 dikenal sebagai SATA 6 GB per second. Tiap gigabit kalau dikonversi megabyte berarti 100 megabyte per detik. Jadi 6 gigabit per detik itu berarti SSD bisa nyampe kecepatan maksimum hingga 600 megabyte per detik. Keuntungan SSD SATA biasanya harga yang datang lebih murah. Bahkan kalian bisa dapetin storage ini di bawah 1 jutaan. Itu pun dengan kapasitas besar, misal 512 GB. Kemudian storage ini punya kompatibilitas yang baik. Bahkan kalian bisa masangnya di perangkat lama, baik pada PC atau laptop jadul. Dan kita rasa sih casual gamer atau user kayaknya bakal ngerasain performa yang signifikan saat mereka upgrade storage dari hard disk ke SSD ini. Bagaimana dengan NVMe SSD? Storage ini bisa dibilang mewakili kebutuhan user yang punya banyak kegiatan menuntut. Dan bisa jadi solusi terbaik buat semua pekerjaan, bisa dengan mudah teratasi. Tentu, performa jauh lebih kenceng. Bahkan perbedaan yang ditawarin dibanding standar SSD bisa nyampe 3 kali lipat. Istilah NVMe alias Non-Volatile Memory Express Non-Volatile Memory Express itu sendiri merupakan interface berbasis PCIe dengan tujuan ningkatin kinerja dan efisiensi jauh lebih efektif. NVMe dapat ngasih read maupun write speed hingga 2000 MB per detik atau bahkan lebih. Jauh lebih cepat dibanding SATA SSD 3 yang terbatas pada kecepatan 600 MB per detik. Jadi, NVMe SSD bisa ideal buat kalian yang butuh speed paling optimal. Seperti ketika kalian butuh waktu loading gaming atau aplikasi yang jauh lebih kenceng, maupun transfer data yang lebih solid. Contoh nyatanya ada GeForce Cardea 2 TUF Gaming yang punya read speed besar hingga 3 GB per detik, maupun write speed bisa nyampe 2,7 GB per detik.
Apalagi kapasitas yang ditawarin juga luas. Jadi kalau punya SSD ini pokoknya wah banget deh. Di sisi lain, NVMe SSD biasanya punya benefit tersendiri, di mana itu nggak butuh ruang ekstra pada casing, karena terpasang pada mobile. Itu karena kebanyakan SSD ini punya bentuk faktor M2 dengan ukuran kecil yang mudah buat dibawa kemanapun kalian pergi. Sayangnya, kompatibilitas mungkin masih agak terbatas. Terkadang PC atau laptop lama nggak bisa sembarang make SSD ini. Di sisi lain, harga yang ditawarin juga jauh lebih mahal. Bahkan kalian perlu ngeluarin anggaran jutaan buat dapetin kapasitas besar buat urusan NVMe SSD. Udah bisa dimengerti hingga sejauh ini? Kita harap sih begitu. Apalagi jika kalian bisa ngambil keputusan penuh setelah nonton video ini. NVMe bisa jadi pilihan paling oke kalau punya budgetnya maupun dukungan perangkat yang kompatibel. Di sisi lain, SSD ini bakal ngasih performa nyata buat orang-orang yang ngelihat kalau speed storage bisa ngaruh buat kemudahan pekerjaan mereka. Seperti pembuat konten, gamer enthusiast, dan sebagainya. Kalau standar SSD SATA sih lebih ke arah casual user yang pengen ngelihat peningkatan performa signifikan dari standar hard disk. Meskipun masih cukup nyaman buat entusias, budget yang ditawarin juga bisa lebih terjangkau. Apalagi buat kalian yang pengen rakit PC pada anggaran ketat. Hadirnya SSD bakal ngaruh ke performa sistem, apapun pilihannya. Jadi terlepas dari segala kekurangan atau hal yang belum diungkap pada video kita kali ini, yang pasti sih semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.